saudaraku yang terkasih, segala puji syukur kepada Tuhan karena karya kasih-Nya yang nyata dalam setiap perjalanan hidup kita. Ibadah Minggu Advent kedua saat ini kita lakukan bersama dengan perjamuan kudus masa Natal. Masa Advent adalah saat yang tepat bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari Natal, saat berkenan di hadapan, saat bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita sungguh setia kepada Tuhan? Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Serta apakah kita sungguh mengasihi sesama kita? Kini marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Kita memenuhi undangan Tuhan, datang ke meja perjamuannya dengan penuh sukacita, karena Tuhan Allah berkenan menjadi sama dengan kita manusia. Amin. Umat pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan. Saudaraku, persekutuan adalah jalan Tuhan menghimpun umat-Nya demi terwujudnya karya mulia dan tanda hadirnya kerajaan Allah di dunia. Melalui persekutuan terjadi proses saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menumbuhkan. Setiap warga dipanggil menjadi sahabat bagi jiwa warga yang lain. Dengan demikian persekutuan itu menjadi kuat, sehingga melalui persekutuan itu bisa menjadi berkat yang lebih luas. Kuatnya persekutuan menunjukkan relasi indah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang demikian adalah gereja yang siap untuk menghadapi tantangan dan badai hidup dengan terus bergandengan tangan. Dengan menjadi sahabat bagi jiwa untuk yang lain, GKJW bersiap menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya. Datanglah, ya sumber rahmat. Hingga kini
mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kepada ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Engkau selalu memelihara hidup kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersekutu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Ya Tuhan, bagi Bapak Pendeta Agus Wasono yang di pagi hari ini akan membawakan sabda firman Tuhan, urapi dengan Roh yang kudus Tuhan, sehingga firman di pagi hari ini bisa tertanam dalam hati kami, sehingga firman itu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman di pagi hari ini ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, sucikan dan kuduskan tempat ini Tuhan, sehingga kami semua bisa mendengarkan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh urusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Demikian firman Tuhan yang dapat kita terima bersama-sama. Karena itu berbahagialah setiap orang yang menaruh kepercayaan pada firman-Nya, mau merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Biarlah Tuhan sendiri yang bersabda kepada kita. Amin. Tuhan penuh kasih.
Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang mudah sensitif itu orang yang seperti apa? Pendiam, orangnya sensitif. Orang yang sakit itu biasanya sensitif banget. Orang yang sakit. Jadi kalau panjenengan terlalu sensitif berarti panjenengan termasuk orang yang sakit. Ya. Itu biasanya. Jadi apalagi kalau orang yang yang punya tekanan darah tinggi itu orangnya sensitif banget. Biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang sensitif itu adalah orang yang salah. Jadi ketika saya ngomong begitu karena dia salah, oh ini Pak Pendeta nyindir saya. Biasanya begitu. Loh, nah ini termasuk. Oh saya tidak nyindir kok. Ini realita. Jadi ketika orang yang tensinya tinggi, orang yang sakit itu biasanya terlalu sensitif. Jadi ngomong apa saja itu sering kok ke saya ya. Terus orang yang salah juga begitu, ketika ada orang ngomong itu senantiasa dipahami ini pasti ditujukan kepada saya. Ya. Sehingga kalau sudah begitu, ini nyindir saya, oh ini ngeneknya saya, oh ini ditujukan kepada saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau orang merasa mendapatkan teguran, orang yang merasa disindir, yang lebih fatal lagi kalau orang tidak rumangsa salah, ini lebih fatal lagi. Wong salah ora gelem suka teki. Ora usah nyanyi, nanti saja waktu makan. Ya. Ini yang lebih fatal lagi ketika orang itu salah, diingatkan dengan kata-kata halus, gak bisa. Didulek itu apa ya? Didumuk, langsung dengan kata-kata yang agak kasar pun orang yura rumangsa. Diberitahu pun orang sulit, angel. Dikum ora teles, diobong ora muruh. Ya, semoga di Warujaya ada yang saya tidak nyindir, saya tidak ngenai panjenengan. Dene rumangsa seperti itu berarti panjenengan termasuk orang yang sakit. Termasuk panjenengan adalah orang yang sensitif. Ya. Puji Tuhan kalau panjenengan rumangsa daripada silahkan diterjemahkan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes
Yohanes, pertanyaannya, siapakah Yohanes itu? Dalam bacaan kita disebutkan ia memakai jubah bulu onta, makanannya belalang dan madu hitam. Dia pakai ikat pinggang kulit. Ini yang kelihatan. Yang kedua, Yohanes adalah seorang utusan yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Ia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ia berseru, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa. Dan catatannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes sadar betul siapa dirinya. Ia adalah orang berdosa. Disebutkan dalam bacaan kita, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya Yohanes ini sudah merendahkan diri di kaki Tuhan Yesus pun dia merasa ora pantes. Jadi kalau membuka tali kasut itu artinya kepala kita itu benar-benar tertunduk. Sudah merendahkan diri saja, ia ora pantes di hadapan Tuhan. Kalau orang disuruh membuka kaos kaki, itu kan biasanya dianggap orang yang, apalagi kaos kakinya sudah ngerti ya. Ya, Yohanes merendahkan diri saja, ia merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah bangsa Israel ini merasa diri orang yang bersalah? Apakah kita juga merasa diri sebagai orang yang tidak baik? Sehingga Yohanes mengatakan, kamu harus bertobat. Bangsa Israel merasa dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang diperkenan oleh Allah. Sehingga bisa terjadi ketika Yohanes mengatakan, bertobatlah, maka Allah akan mengampunimu. Ya, bangsa Israel, orang rumongso bahwa firman Tuhan itu ditujukan kepada dirinya. Bisa terjadi bahwa firman Tuhan ini juga, ini firman Tuhan ini bukan untuk saya kok. Padahal Yohanes sudah memberikan contoh, membuka tali kasutnya pun, akun dingkluk pun, saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga kalau firman Tuhan ini disampaikan, ditujukan kepada kita sekalian, dan kita merasa bersuka cita bahwa kita harus mengakui kesalahan kita, terlebih kita mengakui bahwa Tuhan Yesuslah sumber pertolongan yang mampu mengampuni dosa-dosa kita, berbahagialah kita. Kalau kita tidak merasakan kekurangan kita, tidak merasakan dosa-dosa kita, justru fatal di situ.
dalam menyongsong kehadiran Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita ini penuh kekurangan, salah dan dosa. Di dalam kita bersama-sama maju ke meja perjamuan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, siapapun kita. Bukan hanya penatua diaken, bukan hanya warga jemaat, pendeta pun harus menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Sering saya ungkapkan, di beberapa gereja itu kan ada simbol salib di belakang. Artinya seorang pelayan itu ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Artinya harus mau merendahkan diri. Rumangsa kalau hidup kita ini adalah di dalam kuasa dosa. Namun berbahagialah kalau kita mau datang pada Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Jangan sampai kita tidak duwe rasa bersalah, siapapun kita. Dan ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, bukan hanya berhenti di situ. Ketika orang memahami bahwa kita adalah orang berdosa, kita harus mau menyesali dosa-dosa kita. Bukan hanya sekedar menyesali dosa-dosa kita, berhenti di situ penyesalan saja, tidak. Ketika orang sudah mengakui dosanya, menyadari akan dosanya, menyesali dosanya, selanjutnya mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalam tangan kuasa Allah. Dan setiap orang yang sungguh mau mengakui dosa-dosanya, menyesali dosanya, meninggalkan dosanya, Tuhan berkenan kepada kita. Berbahagialah kita sekalian yang merasa berdosa, mau menyesali dan meninggalkan itu semuanya, karena Tuhan sungguh menerima kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Allah yang terus menyapa, menegur, menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu sungguh menyapa kehidupan kami. Kami sadar betul bahwa hidup kami ini penuh kekurangan, salah dan dosa. Ampunilah kami ya Allah, dan layakkanlah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Oleh sebab itu marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana sukacita dengan merayakan perjamuan kudus. Sungguh lembut Tuhan Yesus, Maha.
acara perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan pada kita melalui perjamuan kudusnya. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita satu hati di dalam doa. Cinta kasih-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup ini ya Tuhan. Terbukti hari ini Tuhan berkenan mengundang kami, memanggil kami untuk merasakan anugerah cinta kasih-Mu di dalam pelayanan perjamuan kudus Natal. Namun kami menyadari bahwa hidup kami ini penuh dengan kekurangan, salah dan dosa. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami sehingga hidup kami dan perjamuan kudus saat ini sungguh berkenan kepadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Demi pengampunan dosamu, perbuatlah ini setiap kali kau makannya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan layankan pada jemaat. Terimalah dan layankan pada jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus, kita terima dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Senantiasa kita menghayati akan cinta kasih-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita. Dia rela menderita sengsara dan mati bagi umat miliknya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatan setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Jemaat disilakan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan layankan kepada jemaat.
terimalah dan layankan. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganmu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatan ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Dan mengingat firman Tuhan yang demikian, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan khusus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Biarlah melalui perjamuan kudus saat ini, iman percaya saudara semakin dikuatkan dan semakin dekat kepada Allah. Terpujilah namanya. Kita bersama menyanyi dari nyanyian Pitung Jemaat 40. Turi
Desember besok itu secara kelembagaan Gereja Gerejawetan genap berusia 92 tahun. Secara lembaga, secara hukum, undang-undang. Tapi ada jemaat-jemaat yang usianya 150 tahun lebih. Hari ini di GKJ Nganjuk di Induk juga dilaksanakan hari ulang tahun itu, ada pemotongan kue tar. Nanti yang di sini silahkan makan nasi bersama. Baik, saat ini biarlah semuanya boleh berlaku baik, jujur, bertanggung jawab, sehingga kedamaian benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan pada saatnya nanti ketika kami menentukan pilihan para pemimpin kami yakin bahwa Tuhan yang menuntun dan menunjukkannya. Anak-anak jemaat yang masih dalam bangku pendidikan, Tuhan sertai, berikan kepandaian, kebijaksanaan. Anak-anak jemaat yang mencari pekerjaan, mencari partner hidup, kami yakin Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan berbagai macam pergumulan hidup kami, usaha kami, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami.
Biarlah semuanya boleh kami lakukan seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Terima kasih Bapa di surga. Berbagai macam pergumulan yang lain, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan persiapan sampai pelaksanaan perayaan dan ibadah Natal. Dimanapun berada, kami yakin Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak. Inilah doa kami, yang semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus penyelamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bersiaplah dan berjaga-jagalah senantiasa menanti kedatangan Kristus. Teruslah berdoa, bertekunlah dalam Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahirlah dan mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak senang, bermegahkanlah Kita satukan hati berdoa bagi Gereja Kristen Jawetan dengan segala pergumulannya, dengan segala tantangannya, persoalan, problem kehidupan Gereja Kristen Jawetan, di mana esok genap berusia 92 tahun. Kita satu hati memohon kepada Allah. Pergumulan gereja milik Tuhan tidak pernah terlepas. Tantangan, persoalan, problem hidup senantiasa bersama-sama dengan kami.
Namun kami yakin, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat miliknya. Dengan usia 92 tahun, Tuhan terus berkarya memberkati gereja milik Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan karunia-Nya kepada Engkau. Roh Kudus Sang Terang Hidup senantiasa menguatkan, memampukan dan memberikan damai sejahtera kepada Engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Kita surga. Raja damai yang besar, dunia hidup yang benar, menemukan dunia, menaruhkan bayangnya, tak memandang dirinya, pada murid jiwanya, naik untuk memberi hidup adalah kami, kita sudah berjalan, lari aja mulia. Sebelum kami menikmati Tuhan, kiranya Kau kuduskan dari sakit penyakit, biarlah makanan ini boleh kami menikmati dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kata jangan sensitif. Oke.